Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase, sebuah momen untuk setiap dari kita mendapatkan istirahat, rest, dan mengalami refresh sebuah kebaruan di dalam keseharian kita. Oase hari ini memasuki episode yang ke-257. Bapak Ibu, pernahkah kita merasa Tuhan itu tidak ada di mana-mana? Seolah-olah jauh, sedang diam, dan menghilang dari kehidupan kita. Namun anehnya justru di saat-saat seperti itulah kita mulai menyadari Dia hadir di mana-mana. Di dalam cara yang tidak terduga, tidak terlihat, tapi nyata. Tuhan menyusup di dalam keheningan, bekerja di dalam keremangan, dan menyentuh kita di dalam keretakan hidup yang paling sunyi. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam, mempersiapkan hati untuk masuk di dalam oase. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam ini sekali lagi Engkau memanggil kami. Persiapkan kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam acara Oase dalam episode kali ini. Mari sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, waktu yang Tuhan berikan ini biarlah boleh menjadi satu waktu di mana kami boleh menjumpai Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca dari satu bagian daripada firman Tuhan. Kita akan melihat dari Mazmur 139. Mazmur 139. Kita akan membaca ayat
7 sampai 12. Dan kemudian nanti kita akan sambung dengan ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Kita hidup di dalam zaman yang boleh dikatakan sebagai zaman modern. Meskipun boleh dikatakan bahwa kita sekarang sebenarnya sudah beralih kepada postmodern, tapi saya melihat bahwa ternyata bahwa kita itu kita belum bisa meninggalkan zaman modern sama sekali. Bahkan kita sebenarnya tetap hidup di dalam zaman modern. Ya. Dalam zaman modern itu kita lihat segala sesuatu itu sebenarnya mengandalkan kepada rasio kita. Rasio itu yang diletakkan oleh kita di depan. Dan dengan penempatan rasio itu di depan daripada segala sesuatu, maka kita itu hidup menjadi sekuler. Itulah akibat daripada modern. Modern itu membuat kita menjadi sekuler. Masyarakat menjadi masyarakat yang sekuler. Dan meskipun kita adalah orang Kristen, meskipun kita orang beragama, kita lihat kita pun tetap terpengaruh oleh kebiasaan daripada modern. Kita punya pikiran itu tetap merupakan pikiran yang dibentuk oleh pemikiran modern. Maka meskipun kita orang Kristen, maka kita hidup di dalam secular spirituality. Kita hidup dalam spiritualitas sekuler. We live in a modern secular spirituality. Kita boleh ambil contoh kita sehari-hari sebagai orang beragama. Ya, misalnya melihat mungkin doa itu sebenarnya cuma kebiasaan. Doa makan kita yang kita anggap paling kita lakukan saban hari misalnya, ya. Tapi mungkin kita lebih intensif pada waktu kita makan, kita kemudian langsung mengambil potret makanan itu tersebut sebelum kita berdoa, begitu, ya. Dan kita berdoa cuma suatu doa yang basa-basi aja karena kebiasaan dari kecil kita menghadapi makanan kita disuruh berdoa oleh orang tua kita. Maka otomatis begitu kita mau makan rasanya gak enak nih, ya, rasanya kurang sejahtera, maka kita kemudian berdoa. Tapi itu hanya merupakan suatu kebiasaan, suatu habit saja, sekedar merupakan satu habit. Kita malah lebih intensif untuk memotret makanan yang kita hadapi, apalagi kalau kita makan misalnya ke satu rumah makan yang baru, ya, dengan makanan yang bermacam-macam. Wah, kita rajin itu potret, langsung kita kirimin ke semua teman-teman yang kita tahu, gua lagi makan ini, gitu, ya.
Nah, sebenarnya ngapain sih kita potret-potret ya? Kita bagi juga temen enggak, cuma kasih lihat fotonya, bikin-bikin iri hati orang aja. Lu makan enak-enak, makan sendiri, begitu kan? Ya. Nah, jadi dari situ kita lihat bahwa Tuhan cuma sekedar basa-basi, ya. Bahwa kita yang keren adalah saya sedang makan dan tunjukkan kepada teman-teman saya lagi makan keren-keren, gitu kan? Contoh yang lain misalnya kita lihat God as optional. Tuhan cuma ya hanya opsi pada zaman modern, ya, hanya sebuah pilihan, ya. Orang Kristen itu tidak hidup seolah betul-betul adalah Tuhan yang hadir. Dia hanya menjadi boleh dapat dikatakan ya alat bantu darurat, bukan napas harian, ya. Kita bersama-sama dengan Tuhan sebenarnya kita sama dengan bernapas, ya. Kita memerlukan oksigen itu setiap detik dalam kehidupan kita. Kita memerlukan oksigen, ya, sehingga kita tentu setiap waktu bernapas, ya. Nah, sebenarnya kebersamaan dengan Tuhan pun sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat harian. Tapi karena kita hidup di dalam zaman modern, zaman sekuler, maka Tuhan hanya sekedar menjadi alat bantu darurat. Kita memakai alat bantu darurat kalau kita sesak napas, misalnya, ya, kita tidak bisa bernapas dengan normal, maka kita dibantu dengan oksigen, ya, kita dibantu pernapasan kita dengan oksigen seperti itu, ya. Nah, tapi itu hanya di dalam keadaan darurat, di mana di dalam keadaan kita ini tidak bisa bernapas dengan normal. Nah, Tuhan pun demikian. Kalau kita lagi kena kanker misalnya, baru kita datang kepada Tuhan. Kalau kita kena kesulitan financial misalnya, kesulitan keuangan, ya, kita punya kesulitan di dalam pekerjaan, barulah kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu hanya alat bantu darurat. Pada waktu kita perlu kita pakai, dan setelah kita perlu kita tinggalkan Tuhan itu. Nah, seperti demikian. Orang Kristen itu hampir tidak melibatkan Tuhan di dalam segala aspek di dalam kehidupannya. Dalam kita mengambil keputusan, di dalam kita mengalami suatu situasi yang tidak enak misalnya, atau bahkan barangkali kita juga lupa pada waktu kita mengalami sukacita, Tuhan dilupakan, ya. Di mana Tuhan, begitu kan? Nah, jadi semua ini menunjukkan seolah-olah buat orang Kristen Tuhan itu memang adalah Tuhan yang kita tempatkan di surga. Itu seperti orang deisme. Anda tahu kan, deisme itu adalah satu konsep di mana tidak menolak keberadaan Tuhan, ya. Mereka mengakui Tuhan itu ada, seperti itu. Tapi mereka mempunyai konsep Tuhan itu ada di surga dan tidak terlibat di dalam urusan manusia, ya. Dan Tuhan juga tidak terlalu peduli dengan kehidupan manusia di dalam dunia ini, ya. Tuhan tidak melibatkan dirinya kepada itu, kecuali kita merengek-rengek pada waktu seperti tadi kita dalam keadaan darurat, baru kita panggil Tuhan, bukan? Tapi selebihnya kita merasa Tuhan ada di surga, ya. Dia tidak urus kita dan kita juga tidak perlu Dia, begitu kan? Dalam kehidupan yang normal kita tidak perlu Tuhan, ya. Kita berjuang sendiri dalam dunia ini. Nah, kita sebenarnya adalah orang-orang beragama, orang-orang Kristen yang deis, ya, orang-orang yang mempunyai konsep sama dengan orang-orang deisme, meskipun kita ini mempunyai doktrin dan apa sebagainya yang sebenarnya boleh dapat dikatakan tepat, tapi hidup kita adalah hidup yang ditentukan oleh konsep deisme. Nah, kalau kita perhatikan pemahaman kita seperti ini, kehidupan kita seperti ini, sebenarnya adalah kehidupan yang jauh daripada
konsep daripada Mazmur 139 yang kita baca tadi. Ya, di sini kita melihat bahwa pemazmur seolah-olah mempertanyakan kan. Ya, kalau kita lihat misalnya di dalam ayat yang ke-7 misalnya, ya, itu keluhan pemazmur, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Lari dari presence of God, lari daripada kehadiran Tuhan. Where can I go from your spirit? Itu pertanyaan daripada pemazmur, ya. Bukan berarti bahwa pemazmur kemudian ingin lari kepada Tuhan. Nah, kita tidak melihat kesan seperti itu di dalam Mazmur 139. Tapi Mazmur 139 pada waktu pemazmur berkata, where can I go from your spirit? Itu sebenarnya hanya merupakan sebuah refleksi yang puitis, ya, refleksi yang puitis atau suatu pertanyaan retorik, semata-mata sebuah pertanyaan retorik. Jadi pemazmur melihat dirinya dan di dalam permenungannya dia berpikir, ya, kita kehidupan di dalam dunia ini, apakah kita bisa melarikan diri dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Itu yang justru menjadi peringatan bagi kita masyarakat sekuler, bukan? Ya, where can I go from your spirit? Kita hidup di dalam zaman spiritual secularism. Spiritualitas kita adalah spiritualitas yang sekuler, yang sebenarnya hanya mengikuti konsep daripada modern. Nah, Mazmur 139 dengan sangat tepat sekali, ya, mengajukan pertanyaan ini bagi masyarakat sekuler, masyarakat meskipun beragama tapi sebenarnya hidup secara sekuler. Maka ditanyakan, where can I go from your spirit? Di mana saya bisa dapat pergi menjauhi roh, ya, bagaimana saya dapat lepas daripada pengamatan daripada Tuhan. Nah, jadi sangat berbeda, bukan, dengan sikap deism kita dibandingkan sikap daripada pemazmur ini, ya. Memang kita itu justru where can I go from your spirit? Jawabnya, bisa nggak kita pergi? Enggak, kita nggak bisa. Pemazmur kata, jika aku mendaki langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Nah, di sini kita lihat dimensi pada waktu kita mendaki ke langit, itu satu dimensi ke atas, bukan? Dan jika menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, itu merupakan dimensi ke bawah. Jadi kita lihat secara spasial, ke atas, ke bawah, Tuhan tetap ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar, Anda tahu dong bahwa matahari itu terbit di mana? Ya, matahari selalu terbit dari timur, bukan? Sayap fajar. Di mana? Timur. Ya. Lalu membuat kediaman di ujung laut. Kita tahu kan secara geografi di sebelah barat daripada Israel itu adalah laut, bukan? Ya, laut itu di mana? Sebelah barat. Jadi seolah-olah si pemazmur mengatakan, aku di barat, aku di timur, ya. Tapi juga di sana tanganmu akan menuntun aku, tangan kananmu memegang aku. Tidak ada tempat kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tidak ada tempat bagi kita untuk menyembunyikan diri daripada Tuhan. Jadi Tuhan itu sebenarnya tetap ada dimanapun kita berada. Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada. Tuhan itu ada. Ya. Tetapi Tuhan itu dikunci oleh kita. We are locking him out. Ya, kita lock out Tuhan. Kita menempatkan Tuhan hanya di surga. Dan di surga Tuhan
tidak usah urus-urus diri saya, tidak usah turut campur dalam kehidupan saya. Itu yang kita lakukan, ya. Seolah-olah Tuhan kita letakkan di lemari, ya. We put him in the closet, ya, close closet, lemari yang tertutup, yang hanya kita buka kalau kita perlu. Kalau kita perlu alat bantu darurat, kita keluarkan dari lemari. Tuhan hanya dipakai di situ, ya. Tapi sebenarnya kita lihat di sini, Mazmur 139, misalnya sangat menekankan, ya, Tuhan ada di sini. God is here, ya. Di dalam ayat 3 misalnya, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi, ya. Di dalam ayat yang ke-7 yang kita baca tadi, ya, kemana aku dapat pergi menjauhi roh? Kemana sih aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tentu tidak ada, bukan? God is unavoidable. Tuhan tidak dapat terhindari dari kehidupan kita. Kalau kita melihat ayat 13 misalnya, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan yang membuat kita, membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dari hari ke hari di dalam kandungan ibu, kita itu terus berkembang dari janin, ya, dari fetus, kemudian kita berkembang menjadi seorang bayi. Itu semua ditenun oleh Tuhan, dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan jadi sedangkan kita masih di dalam perut ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita, Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita, Tuhan sudah campur tangan di dalam kehidupan kita. Apalagi pada waktu kita hidup sekarang ini di dalam dunia ini setelah kita dilahirkan. Maka kita bisa melihat, ya, Mazmur 139 ada sebuah pemberontakan spiritual melawan ide bahwa kita hidup sendirian dalam dunia. Mazmur 139 ini adalah sebuah pemberontakan terhadap ide bahwa kita bisa mengunci Tuhan di dalam sebuah lemari yang tertutup, dan hanya kita pakai kalau kita perlu. Mazmur 136 ini adalah satu mazmur yang kembali membangkitkan kita daripada kehidupan kita yang sekuler, yang cuma melihat kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Mazmur 139 memberikan satu gambaran yang sangat berbeda ketimbang Tuhan cuma melihat dari surga, tidak berbuat apa-apa. Justru Mazmur 139 menggambarkan Tuhan adalah Tuhan yang aktif, yang ikut serta di dalam hidup kita setiap hari, yang selalu hadir di dalam persoalan kehidupan kita, baik itu duka, baik itu sukacita, baik itu sukar, baik itu kemudahan dan sebagainya, ya. Tuhan secara personal, secara pribadi, Tuhan itu ada selalu bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Hidup kita adalah hidup yang sebenarnya dipenuhi oleh kehadiran dalam hidup kita ini, di mana Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, ya. Nah, di dalam keadaan seperti itulah, di dalam keadaan seperti itu, si pemazmur dapat berkata, bukan? Selidikilah aku ya Allah. Pada waktu kita melarikan diri daripada Tuhan, kita mungkin takut di dalam perkara-perkara kehidupan kita itu ketahuan oleh Tuhan, ya. Dan hidup yang telanjang di hadapan Tuhan itu adalah kehidupan yang menakutkan, seperti Adam dan Hawa pada waktu mereka kedapatan sudah berdosa.
Tuhan datang, tapi manusia itu menyembunyikan diri. Ya, ketika Tuhan berjalan-jalan di dalam taman pada hari yang sejuk, ya, tapi manusia bersembunyi karena mereka takut. Nah, manusia berdosa pun takut dengan kehadiran Tuhan. Dan sebab itulah kita mau mencoba escape from God, mau melarikan diri dari Tuhan, mau menyembunyikan seperti Adam dan Hawa pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, menyembunyikan diri. Tapi Tuhan tidak bisa dihindari. Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Sama juga pada zaman sekuler ini, pada zaman kita hidup secara sekuler ini, Tuhan kembali bertanya, di manakah kamu? Di manakah kamu? Tuhan ada selalu, ya. Tapi kamu di mana? Jadi Tuhan tidak bisa di-locking, Tuhan tidak bisa dikunci, Tuhan tidak bisa disembunyikan di dalam lemari, Tuhan tidak bisa dilempar ke surga lalu tidak peduli kepada kita. Tuhan tetap hadir. Pada waktu kita mengunci Tuhan, sebenarnya kitalah yang terkunci ke dalam lemari. Pada waktu kita merasa berhasil mengunci Tuhan di surga, sehingga Tuhan itu sudah sama sekali absen, tidak hadir dalam kehidupan kita, sebenarnya kita sedang mengunci diri kita masuk ke dalam lemari dan menyangka kita bisa melarikan diri dari Tuhan dan kita bisa absen daripada Tuhan. Jadi sebenarnya pada waktu kita melihat itu bukan Tuhan yang absen, tapi kita yang tidak bisa menerima kehadiran daripada Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita, yang kita tidak bisa hindari, yang kita tidak bisa lepas daripada kehadiran Tuhan. Nah, kita hidup di dalam hidup yang seperti demikian. Anda boleh merenungkan, apakah Anda sebenarnya adalah orang yang mengunci Tuhan di surga, dan sebenarnya Andalah yang terkunci ke dalam lemari, meskipun Tuhan tetap berada saudara di dalam lemari yang terkunci. Tapi apakah Anda tetap menjadi manusia yang selalu hidup di dalam lemari yang terkunci? Pemazmur, Mazmur 139 bisa dengan bebas berkata, selidikilah aku ya Allah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengetahui semua persoalan kita kok. Ya, semua dosa kita, semua kesalahan kita, semua hal-hal yang memalukan yang kita kerjakan, yang kita lakukan sebagai orang beragama. Pemazmur bisa dengan jujur, oke Tuhan, selidiki aku. Selidiki akulah ya Allah. Kenal hatiku. Ya, apakah aku ini sebenarnya mencari kesenangan aku, ya, keinginan aku. Kita tidak peduli orang lain, kita tidak peduli Tuhan. Kita mencari semua kepentingan-kepentingan dan kesukaan-kesukaan, keinginan daripada ego kita, dari self kita, daripada diri kita ini. Pemazmur bisa berkata, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Dan pemazmur mempersilahkan Tuhan. Tuhan, lihatlah, apakah jalanku serong? Kalau jalanku serong, Tuhan, bimbinglah aku, bimbinglah aku, bawalah aku di jalan yang kekal. Itu permohonan daripada pemazmur dalam Mazmur 139. Sangat tepat sekali bagi kita yang hidup dalam apa yang disebutkan sebagai secular spirituality. Kita hidup dalam kerohanian yang sekuler. Bapak Ibu sekalian, maukah kita mengizinkan Tuhan bersama dengan kita, sebab kita sebenarnya tidak bisa dapat menghindarkan Dia dari kehidupan kita.
Dan bersama dengan pemazmur kita boleh berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selidikilah aku, kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah ya Tuhan, apakah jalanku serong, dan bila demikian, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya Tuhan, kami ingin serahkan kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak dapat kami hindari, meskipun kami menghindarkan diri daripada-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, bawa kami kembali ke hadirat
memberikan kedamaian di dalam jalan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.